Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu luar biasa suaranya. Alhamdulillah, alladzi yuhibbu min ibadihi al-mutawabbi'in wa yakrahu min khalqihi al-mutakabbirin. La ilaha illallah yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu wa habibuhu wa abduhu wa safiyyuhu wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin aw yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhas shaimun was-shaimat, al-hadirun wal-hadirat, yarhamukumullah wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, demikian juga dengan anak-anak yang hadir di malam yang ke-17 Ramadan ini 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2025 Miladiah atau Masehi. Semoga di malam ini, malam yang ke-17 ini, kita senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan segala amaliyah di bulan Ramadan ini dengan baik, lancar, dan kita berharap mudah-mudahan semua amaliyah ibadah Ramadan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla Jalal. Demikian pula mari kita senantiasa menyampaikan salawat, salam dan taslim kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla Jalal. Jamaah Masjid Baitus Salam yang saya hormati dan saya muliakan, malam ini adalah malam 17 Ramadan yang biasanya kita sering membaca, sering mendengarkan adalah malam Nuzulul Quran. Meskipun banyak versi, banyak penafsiran bahwa Al-Quran itu turunkan pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kemudian senantiasa memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di akhir-akhir bulan ini atau di akhir Ramadan ini kita semakin siap untuk meningkatkan intensitas amaliyah ibadah kita. Bukan hanya di awal Ramadan kita bersemangat, tetapi justru di akhir Ramadan itulah
yang sebenarnya kita harus lebih meningkatkan semangat lagi, lebih meningkatkan ibadah Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan atau mempraktikkan ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam di mana malam itu adalah malam 10 akhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya sebagai penceramah hari ini saya menyampaikan satu topik atau tema yang berjudul dengan i'tikaf. I'tikaf ini adalah merupakan suatu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf ini secara hukum adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya di 10 akhir Ramadan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita, rohani kita, jasmani kita untuk ikut serta mengikuti ajaran atau sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mari kita beriktikaf di masjid yang sangat kita cintai ini. Semoga kita juga termasuk bagian dari hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf ini adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam salah satu hadisnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashar al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Faya'takifu hatta tawaffahu azza wa jalla. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf itu hingga sampai dia wafatnya, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan oleh para istri-istrinya sesuai dengan waktu atau sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mencintai Nabi, apabila kita betul-betul meneladani Nabi, mari kita membangkitkan semangat kita, gairah kita di bulan suci Ramadan ini untuk ikut serta di dalam melaksanakan i'tikaf, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf ini harus dilakukan di masjid atau di jami' atau tempat-tempat yang biasa dilaksanakan untuk melaksanakan salat Jumat. Tidak boleh di rumah, harus dilaksanakan di masjid. Dan i'tikaf ini harus betul-betul kita fokus di dalamnya. Kita fokus, kita niatkan untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melakukan amaliyah ibadah di dalam i'tikaf itu. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa yang terbaik. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak membaca Al-Qur'an.
karena Al-Quran ini adalah bulannya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, maka seyogiannya kita sebagai umatnya Nabi untuk memperbanyak ketika kita melakukan i'tikaf, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu dirindukan kepada 4 orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa atau gemar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, insyaallah kita membaca Al-Quran, kita khatamkan Al-Quran berkali-kali. Jangan hanya sekali saja, 2 kali, tapi harus lebih daripada 2 kali di bulan di mana bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita senantiasa bermuwajahah dengan Al-Quran. Mari kita senantiasa berkomunikasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Karena itu, di i'tikaf itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Demikian juga kita harus senantiasa memperbanyak melaksanakan salat sunnah. Misalkan salat sunnah di i'tikaf, ketika kita melakukan i'tikaf, maka dianjurkan kita untuk melaksanakan salat sunnah i'tikaf. InsyaAllah nanti secara teknis pasti akan dijelaskan oleh panitia. Mungkin saja ada panitianya, panitia i'tikaf. Kemudian syarat, rukun, kemudian dia menjelaskan bagaimana kaifiyah cara kita melaksanakan salat sunnah i'tikaf. Yang jelas, kita harus betul-betul datang ke masjid ini dalam rangka untuk beriktikaf. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah 10 hari itu penuh kita harus beriktikaf? Tidak juga demikian. Ada yang 3 jam bisa, ada yang 4 jam bisa, ada yang sehari bisa, ada yang semalaman bisa, ada yang 10 hari bisa. Bahkan ada yang 1 bulan penuh beriktikaf di masjid. Karena itu, lakukan. Yang penting kita ada kesempatan kita, gunakan waktu kita untuk betul-betul memanfaatkan waktu hidup kita ini. Mumpung kita masih sehat, maka kita harus memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan jangan kita lupakan untuk beriktikaf di Masjid Baitus Salam ini. Supaya apa? Supaya kita senantiasa mengintensifkan diri kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berusaha untuk semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbaiki diri kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baik niat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kesempatan ini kita harus bersiap-siap. Tinggal berapa hari? Tinggal 2 hari lagi, karena malam ini adalah malam yang ke-17, besok malam yang ke-18, kemudian lusanya malam yang ke-19, itu malam yang ke-7, malam yang ke-20. Ada yang mengatakan malam keberapa yang sebaiknya kita harus beriktikaf? Jika ada yang ingin beriktikaf 10 hari, maka sebaiknya dia mengawali malamnya adalah malam yang ke-10, supaya iktikafnya yang 10 hari itu sempurna. Tapi jika memang ada yang tidak mau atau yang tidak sempat untuk 10 hari, bisa saja malam-malam ganjil, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, dan seterusnya, sampai waktunya adalah ketika khatib naik mimbar di hari Idul Fitri. Oleh karena itu, kita harus tahu
aturannya. Kemudian kita harus tahu waktu kapan kita memulai i'tikaf dan waktu kapan kita mengakhiri i'tikaf itu. Yang jelas yang kita lakukan di dalam i'tikaf itu harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 tahun ini dari Ramadan ini, apa yang kira-kira kekurangan kita? Apakah kita masih sering bolos untuk tidak salat berjamaah di Masjid Baitus Salam ini? Apakah salat jamaah kita di waktu subuh di Masjid Baitus Salam masih kurang? Kalau memang ada kekurangan kita, ada hal-hal yang memang harus kita sempurnakan, maka pada saat kita i'tikaf, mari kita renungkan diri kita, mari kita muhasabahkan diri kita untuk bagaimana caranya supaya tahun-tahun ini kita selalu aktif untuk salat berjamaah di Masjid Baitus Salam ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita senantiasa memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita memperbanyak ibadah kita dan kualitas ibadah kita pun kita perbaiki. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Talil Quran itu adalah orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang gemar membaca Al-Quran. Siapa lagi yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala? Wa hafidil lisan, orang yang senantiasa memelihara, menjaga lisannya dari hal-hal, dari perkataan, dari ucapan, dari penyampaian yang tidak baik, yang tidak pantas. Apalagi kita menghina, mencaci maki, menuduh orang, memfitnah orang. Itu kita harus jaga mulut kita ini. Pikiran kita juga harus jaga, karena apabila kita mampu menjaga mulut kita, insya Allah surganya Allah akan dirindukan kita semuanya. Kemudian yang kedua apa? Siapa orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Wa muqimil ji'an, orang yang senantiasa menyiapkan takjil bagi orang yang lapar, bagi orang yang haus. Apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang laparan, banyak orang yang haus karena berpuasa di siang hari. Disitulah kesempatan kita untuk tetap senantiasa menyiapkan takjil bagi orang yang berpuasa. Orang yang seperti ini pasti akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mushtaqah. Kemudian yang terakhir adalah wasa'imi fi syahri Ramadan. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi dia mampu mengendalikan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hal-hal yang bisa membatalkan, mengurangi kualitas ibadah puasanya. Itulah yang akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 4, yaitu pertama orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa memelihara lisannya, mulutnya dari ucapan, perkataan, pernyataan, penyampaian yang tidak pantas. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa menyiapkan berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, untuk menyediakan takjil. Dan yang terakhir adalah orang yang senantiasa salatnya, puasanya itu dijaga dari hal-hal yang tidak baik, juga menahan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan i'tikaf kita nanti mampu kita menjadi orang yang rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di i'tikaf kita nanti mampu merubah kita menjadi orang yang dermawan. Mudah-mudahan di i'tikaf nanti kita mampu merubah mulut kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga mulutnya, menjaga lisannya, memelihara lisannya. Dan yang keempat adalah mudah-mudahan dengan i'tikaf itu kita konsisten untuk senantiasa menjaga kualitas ibadah puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, orang yang berpuasa jika masuk surga pasti akan melalui pintu
pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Moga kita termasuk bagian daripada orang-orang yang akan melalui atau masuk di pintu Ar-Rayyan itu. Mari kita semuanya membangkitkan semangat kita untuk beribadah. Jangan menyia-nyiakan momen di bulan Ramadan ini, khususnya nanti di 10 akhir bulan Ramadan. Semoga Baitus Salam ini semakin makmur, semakin ramai di akhir bulan Ramadan ini seperti di awal bulan Ramadan. Saya kira penyampaian saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada kekurangan, itu adalah kekurangan dari diri saya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.